Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tak terbatas dari Unlimited Fire Band. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap
Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita 1 Tawarikh pasal 3. Keturunan Daud. Demikian firman Tuhan. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel. Lalu Hibar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik Tamar, ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram, anak orang ini ialah Ahasia, anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya, anak orang ini ialah Asaria, anak orang ini ialah Yotam, anak orang ini ialah Ahas, anak orang ini ialah Hizkia, anak orang ini ialah Manasye, anak orang ini ialah Amon, anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Sedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Sialtiel, anaknya, lalu Makhiram, Pedaya, Senasar, Yekamnya, Hosama, Nebdabia. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei. Dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Asaja, dan Yusat Hesed, 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elionai, Hizkia, Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Odaiwa, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Bapak Ibu, masuk pasal ketiga. Kitab 1 Tawarikh masih berbicara tentang keturunan atau silsilah. Kali ini keturunan Daud. Yang patut kita perhatikan selain Salomo, ya ini ada Zerubabel, yang merupakan tokoh penting dalam pembangunan Bait Allah kedua. Pembangunan Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo, dan kemudian diruntuhkan, tetapi kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel. Ya, Bapak Ibu,
3 pasal bicara tentang silsilah di 1 Tawarikh itu berpusat pada kerajaan Daud yang adalah kerajaan Allah dan penyembahan di bait Allah yang menjadi visi bagi masa depan Israel setelah pembuangan. Ini penting. Setelah kembali dari pembuangan, mereka harus membangun kembali bukan hanya kota Yerusalem, tetapi juga bait Allah. Bukti nyata identitas mereka sebagai umat Tuhan. Namun mengingat runtuhnya kerajaan Israel dan terpecahnya pada masa Salomo, mereka membutuhkan suatu jaminan. Untuk itulah penulis kitab 1 Tawarikh sekali lagi menyebut keturunan itu dan bersentral kepada Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem. Hal itu menandakan keberlanjutan janji Tuhan dari masa pra-pembuangan ke masa pasca pembuangan. Penulis kitab Tawarikh juga menyebut Salomo dan Yoyakim. Artinya, meski bangsa Israel melewati masa-masa perpecahan dan kejahatan yang berujung pada pembuangan, mereka tetaplah bangsa pilihan Tuhan yang mewarisi janji-janjinya. Dengan membaca silsilah itu, bangsa Israel diingatkan kembali akan panggilan mereka sebagai bangsa yang menyembah Tuhan dan yang akan menggenapi rencana Allah, rencana mesianik melalui keluarga Daud. Bapak Ibu, ini yang kita pelajari. Berada dalam rencana ilahi belum tentu membuat kita merasa aman, tentrang, lancar semuanya. Bisa saja muncul keadaan kesulitan, kesusahan, kesalahan, keresahan, keraguan seperti bangsa Israel menghadapi banyak kesulitan ketika mereka berusaha membangun bait Allah sepulang dari pembuangan. Namun dengan visi dari firman Tuhan, mereka memperoleh kekuatan melangkah maju. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita juga mewarisi janji-janji Tuhan sampai hari ini. Kita pun sedang melukis kisah perjalanan bersama dengan Tuhan hari demi sehari. Ketika kita mengatur fokus hidup kita menurut visi Tuhan, kita pun akan masuk dalam rencana Allah bagi hidup kita. Bait Allah yang dibangun Salomo dihancurkan. Bait Allah yang kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel juga dihancurkan. Dan saat ini bangsa Israel, zaman sekarang ini, sedang menantikan pembangunan bait Allah yang ketiga. Mereka masih menanti Sang Mesias. Mereka masih berpikir dengan pola yang lama bahwa Mesias akan datang sebagai pemimpin militer, politik dalam pemerintahan. Sehingga saat ini mereka berperang secara fisik. Padahal Juru Selamat telah datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jadi manusia, yang membangun kerajaan Allah dalam kasih dan kebenaran, dan akan membangun kembali bait Allah yang berpusat dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mari kita lebih giat lagi menjelang akhir zaman ini, di mana Yesus Juru Selamat kita akan datang kedua kali dan akan menaklukkan dunia dan memerintah selama 1000 tahun bersama dengan umatnya di kerajaan milenium. Baiklah, kita merindukan itu dengan kita sungguh-sungguh membangun pribadi masing-masing kita sebagai bait Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Demikian kebenaran firman hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini, firman-Mu meneguhkan akan rancangan Tuhan melalui kerajaan Daud, di mana Mesias datang dan menggenapi pembangunan bait Allah yang ketiga. Dan itu semua digenapi saat Yesus datang kedua kali. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib dan mengaruniakan hidup baru, hidup kekal. Naik ke surga, satu hari kelak akan turun ke dunia. Tanda-tanda kedatangannya telah makin nyata. Biarlah kami umat-Mu makin sungguh-sungguh di dalam Engkau, dalam penyembahan kami,
dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kami harus makin hidup rohani dan hidup dalam kebenaran. Sejarah umat Tuhan Israel menuntun kami untuk bijaksana dan mengerti rancangan Tuhan atas umat manusia, terlebih atas umat pilihannya, juga setiap kami orang percaya yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami terus berdoa bagi umat Allah, bangsa Yahudi, bangsa Israel, supaya mereka juga mengerti, supaya mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan banyak jiwa memenuhi panggilan Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Demikian doa kami. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Perjalanan hidup kami membuat sejarah berjalan bersama dengan Tuhan sebagai umat-Mu. Umat yang menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.